Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah mengkaji dari Nabi Adam alaihissalam beserta kedua anaknya, yaitu yang benarnya tidak disebutkan di dalam Al-Quran namanya, namun yang populer di masyarakat dan yang dinamakan dari ahli-ahli sejarah, yang didapatkan dari kisah-kisah Bani Israel adalah Qabil dan Habil. Dan alhamdulillah kita sudah mengambil pelajaran di dalamnya, dan kita memasuki dari kisah yang lain. Setelah kisah mereka, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ahli sejarah. Ada berapa anak Nabi Adam alaihissalam? Ada yang mengatakan Hawa alaihissalam itu melahirkan sampai 10 kali. Jadi kalau setiap melahirkan ada 2 anak, laki-laki perempuan, berarti 10 generasi, berarti memiliki 20 anak. Itu sampai ke Nabi Nuh alaihissalam. Karena sepakat dari ulama tafsir yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia terhadap agama dan ajarkanlah ia takwil, yaitu Ibnu Abbas alaihi salam. Ibnu Abbas meriwayatkan di dalam tafsirnya yang dinukil oleh Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Katsir dan selainnya, bahwasanya jarak Nabi Nuh alaihi salam kepada Nabi Adam itu ada 10 generasi. Jadi jarak dari Nabi Nuh alaihi salam kepada Nabi Adam alaihissalam ada 10 generasi. Dan semua generasinya ini Islam, Muslim, di atas peribadatan kepada Allah semata. Jadi adanya kesyirikan, adanya penyimpangan ibadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, bersandar kepada selain Allah, itu muncul ketika zaman Nabi Nuh alaihissalam. Adapun sebelum Nabi Nuh sampai ke atas, dan di dalamnya ada Nabi Idris alaihissalam, itu tidak ada yang melakukan kesyirikan. Melakukan dosa iya, mungkin berdusta, mungkin membunuh sebagaimana Qabil dan Habil, tapi dosa kesyirikan, beribadah selain kepada Allah, itu tidak didapatkan. Sebagaimana dalam tafsir Ibnu Abbas alaihissalam. Namun ketika di zaman Nabi Nuh alaihissalam, makanya Nabi Nuh juga biasa, sebagian ahli sejarah memberikan nama Adam as-Saghir. Dia adalah Adam yang kecil. Artinya kata Nabi Adam itu adalah asal manusia. Tapi ketika zamannya Nabi Nuh, seluruh bumi diberikan banjir bandang, 7 hari 8 malam. Jadi semua bumi ini hancur, kecuali yang ada di kapalnya Nabi Nuh. Nanti akan kita kisahkan setelah kisah Idris alaihissalam, karena jaraknya antara Nabi Nuh dan Adam alaihissalam, Adam mengatakan Adam itu hidup 1000 tahun. Jadi Nabi Adam alaihissalam itu hidup 1000 tahun. Jadi sekali lagi kita ingatkan kisah antara Nabi Nuh alaihissalam dengan Nabi Adam alaihissalam ada 10 generasi. Di generasi ini semuanya kaum muslimin. Tidak ada yang melakukan kesyirikan. Terjadi kesyirikan nanti di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Namun di tengah-tengahnya, di antara 10 generasi ini, ada nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Adapun selainnya tidak disebutkan, sehingga kita tidak sebutkan karena kita menginginkan selain daripada mengkaji Al-Quran, kita mengkaji tafsir.
dalam sejarah-sejarah. Adapun di antara keduanya sebenarnya banyak dari nama-nama 10 generasi ini, seperti bisa kita Sis. Sis itu salah satu anak Nabi Adam alaihissalam. Begitu juga Kinan, kemudian Mahlail, Yarid, itu semuanya dari 10 generasi, tapi tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Yang disebutkan hanya Idris di antaranya. Sehingga kita hanya menyebutkan tentang kisahkan, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Sebagaimana yang dikisahkan dalam surah Maryam, kata Allah Azza wa Jal, "Wadkur fil kitab Idris." Wahai Muhammad, sebutkan, ingatkan kepada umatmu di dalam kitab Idris alaihi salam, "Innahu kana siddiqan nabiyya." Bahwasanya dia adalah orang yang jujur kepada Allah dan dia termasuk nabi. Artinya dia diangkat sebagai nabi. Wa rafa'nahu makanan aliyya, dan kami mengangkat derajatnya di atas tempat yang tinggi. Jadi Nabi Idris alaihi salam, para ulama menjelaskan ayat ini bahwasanya Nabi Idris diangkat derajatnya oleh Allah dua keadaan. Yang pertama, Nabi Idris diangkat derajatnya yaitu diberikan kedudukan kenabian. Diberikan kedudukan kenabian oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, dia diangkat derajatnya, Allah mengajarkan Nabi Idris menulis. Jadi asal mula manusia mampu menulis adalah Nabi Idris alaihissalam. Jadi kelebihan yang diberikan Nabi Idris alaihissalam adalah dia mampu menulis. Jadi kalau kita mau belajar sejarah, siapakah yang pertama kali yang mampu menulis di muka bumi adalah Idris alaihi salam. Jadi kita sudah dapat dua ilmu, asal manusia Nabi Adam alaihi salam, asal pembunuhan pertama yang ada di muka bumi adalah anaknya Nabi Adam, yaitu yang kakak pertama, dan asal manusia mampu menulis adalah Nabi Idris alaihi salam. Ada tiga ilmu asal. Seandainya peneliti barat ini mendengarnya, maka dia menelitinya, menghabiskan uang sampai miliaran rupiah. Kalau para peneliti, tapi kita dengan kabar dari Al-Quran singkat sekali. Tidak perlu bersusah payah berpikir, tidak perlu mengeluarkan banyak biaya, langsung tahu inti-intinya. Dan tidak ada yang mampu membantahnya. Jadi sekali lagi Nabi Idris diberikan kelebihan mampu menulis. Dan ini dibenarkan wahyu dalam surah Maryam ini. Wa rafa'nahu makanan aliyya. Dan kami mengangkat kedudukan Idris alaihissalam di kedudukan yang tinggi, yaitu diberikan kenabian dan diberikan mampu menulis. Karena menulis ini kelebihan yang luar biasa. Makanya salah satu ayat ketika turun ayat Al-Quran yang pertama yaitu surah Iqra, 5 ayat, alladzi allamahu bil qalam, yaitu yang mengajarkan engkau Muhammad dengan kolam. Apa itu dengan kolam? Dengan menulis. Walaupun Nabi kita itu tidak mampu menulis, tidak bisa membaca, supaya menjadi mukjizat bagi kitabnya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam diwahyukan sehingga dia mampu seperti orang yang menulis, seperti orang yang membaca. Tapi dia bacaannya itu dia mendengar dari malaikat Jibril, kemudian terlafazkan, terhafalkan di dadanya. Jadi Nabi kita itu tidak mampu menulis, tidak mampu membaca, agar menolak bantahan orang-orang Yahudi bahwasanya Nabi Muhammad belajar kepada orang-orang rahib-rahib Yahudi yang lain, bahwa dia belajar Al-Quran, membaca dan menulis sehingga dia bisa mewahyukan seperti syair-syair. Makanya Al-Quran dikatakan syair, padahal dia bukan syair dan selainnya. Inti dari pelajaran yang kita dapat bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada Nabi Adam ada 10 generasi dan semuanya kaum muslimin, dan diantaranya ada Nabi Idris alaihissalam yang Allah memberikan kedudukan kepada beliau karena 2 sebab, yaitu kedudukan kenabian dan yang kedua adalah kedudukan diajarkannya menulis. Dan asal manusia yang mampu menulis adalah Nabi Idris alaihissalam. InsyaAllah di pertemuan setelahnya barulah kita mengkaji Nabi Nuh alaihissalam, apa sebabnya ia diangkat derajatnya dan apa sebabnya kaumnya dibinasakan.
bagaimana perahunya, berapa lama, berapa tingkat, berapa orang terselamatkan, insyaallah taala. Inti dari pelajarannya sekali lagi bahwasanya jikalau kita mau diangkat derajat oleh Allah Azza wa Jalla, faedah yang kita dapatkan hendaknya kita ajarkan anak-anak kita, sekolahkan anak-anak kita. Karena dengan anak-anak kita mampu menulis, mampu membaca, dengan memiliki ilmu, itu menjadi sebab kedudukan yang tinggi di hari kemudian. Walaupun kita melihat anak-anak kita tidak ada nilai-nilai, tidak ada kedudukan-kedudukan yang bisa dia duduki, karena kita bukan keturunan bangsawan. Tapi jangan takut, ajarkan anak kita menulis, ajarkan anak kita membaca. Paling utama menulis kalamullah, menulis Al-Quran, membaca Al-Quran. InsyaAllah dengan hal tersebut, ilmu tersebut, Allah yang menjanjikannya bahwa dia akan diangkat derajatnya. Kita tidak tahu, dari banyak manusia yang tidak ada sekolahnya, tapi karena Al-Quran Allah mengangkatnya. Maka dari itu dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya manusia akan diangkat derajatnya dengan Al-Quran dan dihinakan dengan Al-Quran. Maka yang paling utama untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah Al-Quran. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian seluruhnya manusia adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Tidak mungkin anak-anak kita mampu mempelajarinya dan mengajarkannya kalau mereka tidak tahu menulis dan membacanya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.